Pertarungan politik jarang diumumkan dengan kata-kata, tapi bisa terbaca dari tanda-tanda. Diam-diam, tensi politik di Indonesia makin panas. Prabowo yang kini duduk di kursi presiden dan geng Solo yang masih punya pengaruh besar, terlihat tidak selalu sejalan. Pertanyaannya, apakah ini sekadar dinamika biasa atau pertarungan sesungguhnya sudah dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah Channel, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar sahabat bisa mendapatkan informasi update dari kami. Kali ini kami akan membacakan berita yang kami ambil dari situs democracy.id dengan judul 5 orang yang bisa membebaskan Prabowo dari cengkeraman geng SOP atau Solo Oligarki Parcok. Pengamat politik Muhammad Said Didu mengungkap strategi Presiden Prabowo dalam membebaskan diri dari cengkeraman geng Solo Oligarki Parcok atau geng SOP yang selama ini mengendalikan pemerintahan. Dalam analisisnya, Said Didu mengibaratkan perjuangan Prabowo seperti memakan bubur panas yang harus dimulai dari pinggir, tidak langsung dari tengah agar tidak membakar lidah. Menurutnya, Prabowo kini telah memiliki 5 sendok strategis untuk menghabisi geng SOP. 5 sendok itu adalah: pertama, Jamari Chaniago. Didu sebut Menko Polkam ini untuk mengendalikan kepolisian. Pengangkatan mantan komandan Prabowo sebagai Menko Polkam dinilai sebagai langkah cerdas. Jamari Chaniago yang dulu memecat Prabowo sebagai Jenderal TNI, kini justru menjadi kepercayaan Prabowo untuk membenahi kepolisian, kata Said Didu di kanal YouTube-nya yang diunggah Kamis 18 September 2025. Kedua adalah Menhan Syafri Samsudin. Didu sebut sebagai sendok kedua untuk merebut aset negara. Menteri Pertahanan Menhan yang juga teman dekat Prabowo ini diberi tugas strategis mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai oligarki secara ilegal. Target utama 5 juta hektar kebun kelapa sawit ilegal dan 4,3 juta hektar tambang ilegal, kata Didu. Ketiga adalah Ahmad Doviri. Didu sebut sebagai sendok ketiga reformasi kepolisian. Mantan ex-Wakapolri yang memecat Sambo ini ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk reformasi kepolisian. Sinyal kuat Prabowo ingin membersihkan kepolisian dari dalam, kata Said Didu. Adapun sendok keempat adalah Purbaya. Ia disebut akan membuka kotak Pandora. Menteri Keuangan baru ini diharapkan membongkar monopoli kebenaran kebijakan ekonomi Sri Mulyani yang dinilai telah merusak perekonomian Indonesia selama 20 tahun lebih. Terakhir, sebagai sendok kelima adalah Rosan Roslani. Ia akan membenahi BUMN. Dengan pemberhentian Erick Thohir, kendali BUMN kini sepenuhnya berada di tangan Danantara di bawah komando Rosan Roslani untuk menutup pintu masuk geng Solo ke BUMN, kata Didu. Kendati begitu, kata Didu, Prabowo masih membutuhkan 2 sendok lagi untuk menuntaskan bubur panas SOP, yaitu sendok menegakkan hukum. Posisi Menteri Hukum masih lemah dengan Yusril Iza Mahendra yang dinilainya sangat susah dipegang dan sering berubah pendirian, dan sendok pemberantasan korupsi. Jaksa Agung Burhanuddin dan KPK masih menggunakan sendok lama yang merupakan bagian dari geng Solo. Said Didu mencatat beberapa jendela geng SOP yang sudah ditutup oleh Prabowo dengan diberhentikannya Budi Aris Setiadi, Kepala PCO Hasan Hasbi, dan Erick Thohir dari BUMN. Setelah semua ini selesai dalam 1 tahun, Prabowo harus berani merampingkan kabinet yang terlalu gemuk dari 48 menjadi 30 atau 32 menteri, tegas Said Didu. Ia juga menyoroti masih adanya bumbu-bumbu Jokowi dalam kabinet seperti Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan yang berpotensi mengganggu agenda reformasi Prabowo. Didu mengingatkan bahwa sejak Prabowo mulai mengganti geng Solo, banyak pendukung palsu yang mulai memaki-maki presiden. Mereka bukan pendukung Prabowo,
tapi pendukung Jokowi dan Gibran, tegasnya. Pengamat senior ini berharap dalam tahun kedua kepemimpinannya, Prabowo dapat fokus menata kehidupan politik dengan merevisi undang-undang partai politik untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Sistem politik sekarang sudah merusak bangsa dan negara. Perusak terbesar adalah partai politik dan politisi, tutup Said Didu dalam analisisnya. Sahabat sekalian, pertarungan antara Prabowo dan geng Solo juga semakin terlihat. Bagaimana bentuk pertarungan tersebut? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Pertarungan politik jarang diumumkan dengan kata-kata, tapi bisa terbaca dari tanda-tanda. Diam-diam, tensi politik di Indonesia makin panas. Prabowo yang kini duduk di kursi presiden dan geng Solo yang masih punya pengaruh besar terlihat tidak selalu sejalan. Pertanyaannya, apakah ini sekadar dinamika biasa atau pertarungan sesungguhnya sudah dimulai? Mari kita bongkar 4 tanda yang makin jelas terlihat. Inilah 4 tanda pertarungan Prabowo dan geng Solo. Pertama, perbedaan arah politik di lapangan. Di permukaan semuanya tampak aman. Tapi kalau ditarik garis dari kebijakan ke kebijakan, terlihat pola yang berbeda. Kompasnya mulai bergeser, siapa yang ditempatkan di posisi kunci, program mana yang diprioritaskan, dan bagaimana keputusan strategis dikomunikasikan ke publik. Ini bukan sekadar beda gaya, ini mengisyaratkan beda tujuan. Satu kubu cenderung menegaskan akselerasi lewat struktur yang lebih terpusat dan ketegasan komando. Kubu lain terbiasa membangun jejaring berbasis kedekatan, langkah bertahap, dan bahasa politik yang lebih cair. Ketika dua pola ini masuk ke satu ruang, friksi menjadi keniscayaan. Perhatikan tanda-tanda di lapangan. Apakah penempatan pejabat dan konsultan strategis memberi sinyal riset orientasi atau hanya penyesuaian teknis? Apakah prioritas anggaran, misalnya ke pertahanan, pangan, hilirisasi, atau program sosial, mengikuti logika baru yang ingin membangun legasi sendiri atau melanjutkan pola lama tanpa koreksi? Berarti, dan setiap kali muncul pernyataan resmi yang meluruskan, apakah ia menutup perdebatan atau justru membuka bab baru karena ada kebijakan lain yang berjalan ke arah berbeda? Dampaknya nyata bagi publik. Ketika arah belum tunggal, birokrasi gampang mengeksekusi. Proyek jadi menunggu komando final. Investor bersikap wait and see. Di ruang opini, narasi saling berkejaran. Siapa sebenarnya yang memegang kendali, siapa yang mendikte tempo, dan siapa yang menahan rem? Pada titik ini, pertanyaannya tajam. Ini strategi menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang merasa tersingkir, atau sinyal bahwa jalannya pemerintahan memang mulai tidak seirama? Kalau perbedaan ini sehat, publik seharusnya bisa melihat indikator kinerja yang membaik. Program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan dalam pelaporan. Namun, kalau perbedaan ini sebenarnya konflik, yang muncul justru kebijakan yang saling membatalkan, target yang terus bergeser, serta alasan yang berubah-ubah setiap kali ada kritik. Dari sini publik bisa menilai sendiri apakah perbedaan arah ini sebuah dinamika wajar atau justru tanda nyata bahwa pertarungan kekuasaan sedang berlangsung. Jadi apa yang perlu kita pantau? 3 hal. Konsistensi antar kementerian dalam 3-6 bulan eksekusi, alasan berbasis data ketika kebijakan diubah, dan peta manfaat, siapa yang paling diuntungkan dari perubahan arah ini. Bila 3 indikator itu cenderung kabur, maka perbedaan arah bukan lagi sekadar dinamika. Ia berubah menjadi bukti awal bahwa pertarungan pengaruh memang sedang berlangsung. Kedua, manuver elit yang saling bertabrakan. Kalau kita jeli mengamati, pertarungan politik jarang ditunjukkan secara frontal oleh para tokoh utama. Justru para elit di sekeliling mereka yang bergerak lebih dulu. Nama-nama dekat Prabowo mulai bersuara dengan nada yang berbeda dibandingkan lingkar geng Solo. Ada yang menyindir lewat konferensi pers, ada yang membangun narasi tandingan di media, bahkan ada yang mengambil langkah hukum untuk menekan lawan secara tidak langsung. Semua ini membentuk pola tarik-menarik pengaruh, seolah setiap kubu ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas arah politik ke depan. Fenomena ini semakin jelas ketika isu koalisi menjadi bahan perebutan. Satu pihak mencoba memperluas jaringan untuk memperkuat basis dukungan di parlemen, sementara pihak lain berusaha mengunci loyalitas dengan imbalan posisi strategis.
Hasilnya, publik melihat drama tarik ulur yang tidak pernah benar-benar selesai. Koalisi yang seharusnya solid justru terlihat rapuh karena perbedaan agenda di dalamnya. Di titik ini muncul pertanyaan, apakah pertarungan ini sekadar uji posisi atau sudah masuk tahap adu kekuatan yang nyata? Bila hanya sekadar manuver wajar, seharusnya publik masih bisa melihat garis besar kebijakan yang selaras. Tapi kalau yang terlihat justru benturan narasi, saling bantah di media, dan langkah-langkah hukum yang menyasar lingkaran tertentu, maka sulit untuk tidak menyebutnya sebagai pertarungan terbuka meski tanpa deklarasi resmi. Dan disinilah bahayanya bagi rakyat. Ketika elit sibuk bertabrakan, energi politik habis untuk saling melemahkan, bukan untuk menjalankan janji-janji kampanye. Jadi pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, apakah ini perebutan kekuasaan yang bisa membawa perbaikan? Atau justru awal dari stagnasi panjang yang merugikan publik? Ketiga, perebutan narasi di media dan publik. Kalau kita perhatikan, medan perang politik hari ini justru ada di ruang publik. Media sosial, pemberitaan, hingga panggung opini jadi ajang adu kuat. Setiap kubu membangun narasi seolah merekalah yang sah dan dominan. Misalnya ketika Gibran tampil di forum besar, narasinya langsung terbelah. Ada yang menonjolkan citra wakil presiden muda yang visioner dan dekat dengan rakyat. Tapi ada pula yang menggiring cerita Gibran hanyalah simbol geng Solo, bukan tokoh utama di lingkar kekuasaan. Publik pun disuguhi duel narasi yang terus dimainkan, membuat peran Gibran jadi bahan tafsir politik tanpa henti. Narasi ini bukan sekadar kata-kata di media. Ia menjelma jadi trending topik, jadi headline berita, bahkan jadi bahan perdebatan di warung kopi. Ada akun-akun yang rutin menyerang dengan framing tertentu, ada media yang jelas memberi panggung lebih pada satu kubu, dan ada pula buzzer yang sengaja mengulang-ulang pesan agar dipercaya publik sebagai fakta. Semua ini menunjukkan bahwa perebutan narasi adalah strategi utama untuk merebut legitimasi di mata rakyat. Pertanyaannya, apa tujuan dari perebutan narasi ini? Kalau benar untuk memberi edukasi politik, seharusnya publik makin tercerahkan, bisa membedakan mana data dan mana sekadar opini. Tapi kenyataannya yang muncul seringkali manipulasi, potongan fakta, atau framing yang sengaja dibelokkan. Akibatnya publik tidak lagi menilai kinerja, melainkan dipaksa memilih kubu. Mendukung Prabowo atau tetap bersama geng Solo. Bahaya terbesar ada di sini. Ketika rakyat kehilangan pegangan objektif, yang tersisa hanyalah loyalitas buta. Dan dalam pertarungan politik besar seperti ini, itulah senjata paling efektif. Bukan kebenaran yang jernih, melainkan benteng opini yang kokoh. Maka wajar kalau publik bertanya, apakah narasi yang dimainkan soal Prabowo, Gibran, dan geng Solo ini sungguh demi kepentingan bangsa atau sekadar alat mempertahankan pengaruh masing-masing pihak? Keempat, isyarat dingin di publik, tanda retaknya Prabowo dan geng Solo. Bahasa tubuh sering lebih jujur daripada pidato. Publik bisa menangkap tanda-tanda kecil, tatapan yang tak lagi hangat, gestur yang kaku, hingga pilihan kata yang terasa dingin. Itu pula yang mulai terbaca dari hubungan Presiden Prabowo dengan lingkaran geng Solo. Dulu mereka selalu tampak akrab dan seirama. Kini ada jarak yang sulit ditutupi. Salah satu indikatornya terlihat pada posisi Gibran. Sebagai wakil presiden, mestinya ia otomatis terlibat dalam banyak urusan negara. Tapi faktanya, Gibran tidak selalu hadir di forum-forum besar. Bahkan kadang hanya muncul sebentar, tanpa porsi peran yang jelas. Bagi publik, ini menimbulkan tafsir. Apakah Gibran sengaja ditempatkan di pinggir arena? Apakah ini bagian dari strategi Prabowo untuk membatasi pengaruh geng Solo di lingkar kekuasaan? Isyarat dingin semacam ini bukanlah hal sepele. Simbol-simbol kecil, siapa yang duduk di barisan depan, siapa yang dipanggil berbicara, atau siapa yang hanya menjadi penggembira, semua itu dibaca publik sebagai pesan politik. Dan jika Gibran sebagai perwakilan langsung geng Solo semakin jarang dilibatkan dalam momen kenegaraan, sulit untuk menepis kesan bahwa hubungan dua poros besar ini memang tidak lagi sehangat dulu. Refleksinya jelas, politik bukan hanya soal jabatan formal, tapi soal peran nyata. Ketika Gibran, yang mestinya punya peran penting, justru lebih sering terlihat sebagai simbol, publik berhak bertanya, apakah pertarungan Prabowo dan geng Solo kini sudah sampai pada tahap saling membatasi ruang gerak? Inilah 4 tanda yang makin jelas menunjukkan bahwa pertarungan Prabowo dan geng Solo
tidak bisa lagi dianggap sekadar isu pinggiran. Dari arah kebijakan yang berbeda, manuver elit yang saling bertabrakan, perebutan narasi di media, hingga isyarat dingin di panggung publik, semuanya menyimpan pesan yang sama. Ada perebutan pengaruh yang nyata. Bahkan keterlibatan Gibran sebagai wakil presiden pun menjadi bagian penting dari tafsir publik. Apakah ia diberi ruang sungguh-sungguh atau sekadar simbol untuk menjaga keseimbangan politik? Bagi rakyat, semua ini bukan sekadar drama elit. Perbedaan arah bisa berujung pada kebijakan yang saling membatalkan. Manuver elit bisa menghambat kerja nyata. Perebutan narasi bisa membuat publik bingung memilih kebenaran. Dan isyarat dingin di hadapan publik bisa menurunkan kepercayaan pada kepemimpinan. Pertanyaannya, kemana semua ini akan berujung? Apakah pertarungan Prabowo dan geng Solo akan menghasilkan koreksi yang sehat atau justru menciptakan stagnasi yang merugikan rakyat? Pada akhirnya, hanya publik yang bisa menilai. Apakah pertarungan ini benar-benar demi kepentingan bangsa atau sekadar perebutan tahta yang dibungkus narasi politik? Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar. Mari kita berdiskusi.